Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Lesmana SH MH CPM. Sebagai mediator telah terakreditasi Mahkamah Agung yang telah dipilih ibu-ibu. Sebelumnya, saya mempersilakan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, bisa dimulai dari Ibu Leli terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Lili Hita. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Rizka. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Chandrawati, Pak. Baik, terima kasih banyak dan ibu-ibu sudah berkenan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi sebelumnya saya akan menjelaskan, dan pada siang hari ini ibu-ibu telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya menerangkan tentang mediasi. Apa itu mediasi? Suatu alternatif menyelesaikan sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelumnya saya memulai mediasi akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda berbicara. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, ibu-ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Apakah ada tambahan untuk kesepakatan ini dari ibu-ibu? Tidak ada. Cukup. Baik, dalam hal ini para pihak dilarang jika ingin menghadirkan para ahli. Yang kedua, dipersilakan dari kedua belah pihak menentukan jadwal mediasi yang akan disepakati bersama dan membuat aturan dan kenyamanan kedua belah pihak. Jika di sini ada yang salah satu pihak ada yang buru-buru atau ada jam kerja, bisa dibilang bisa berbicara hari ini, bisa kita undur atur jadwal lagi. Apakah pada sibuk atau tidak? Tidak, Pak. Bisa dilanjut, Pak. Baik. Setelah membuat aturan para pihak, dimohon saling menghargai atas keputusan bersama ini. Lalu saya akan memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, kepada ibu-ibu secara bergantian menyampaikan sudut pandang terkait permasalahan ini. Dimulai dari Ibu Leli terlebih dahulu untuk menyampaikan apa sih masalah dengan Ibu Rizka ini. Baik, jadi gini, Pak. Saya di sini sebagai istri alias mantan ya, mantan istri ya, Pak. Saya di sini tidak tahu, tiba-tiba saya dituntut oleh Ibu Rizka. Saya tidak tahu ternyata mantan suami saya
telah menjual tanahnya juga. Padahal saya juga telah menjual tanah tersebut. Nah, namun uang yang telah saya terima telah saya pakai, Pak, karena sudah lama sekali, sudah dari tahun 2020 gitu, Pak. Baik, bagaimana tanggapan Ibu Rizka? Jadi begini ya Pak Adit, sebenarnya entah ini siapa yang beralasan, saya juga tidak tahu ya. Cuman kan kalau di saya sebagai pihak pembeli, saya membeli tanah kepada Ibu Leli di Cikarang adalah sebesar 1 hektar dengan jumlah total keseluruhannya itu beliau menawarkan kepada saya itu sekitar 600 juta. Namun sebelum terjadinya permasalahan ini, beliau meminta DP kepada saya, Pak, sebesar 200 juta. Otomatis uang saya sudah ada di tangan beliau. Ya. Nah, pada saat saya mengecek lokasi, dari pas saya ngasih uang, ternyata tetangganya ini bilang sama saya, tetangga di dekat tanah tersebut, bahwa katanya tanah tersebut akan dibangun musola. Saya kaget di situ. Kok bisa dibangun musola? Padahal kan saya sudah membelinya. Kok Ibu Leli tidak cerita kepada saya bahwa tanah tersebut akan dibangun musola? Nah, wajar dong saya menanyakan kepada Bu Leli. Nah, kenapa Bu Leli ini jadi marah? Oh, saya tidak tahu. Saya ini katanya tanah saya, ini gini, ini gini. Terlalu banyak alasan, Pak. Saya hanya ingin, jika emang tanahnya ini bukan lagi milik dia, jujur aja ke saya apa sisanya sih? Tinggal kembaliin uang 200 juta kepada saya. Udah selesai. Gak usah bertele-tele. Gitu aja sih, Pak. Baik, apakah dari kedua belah pihak ada nota kwitansinya untuk pembayaran atau via online, via perbankan itu di screenshot? Ada, Pak. Waktu saya transfer uang 200 juta ke Ibu Leli menggunakan Bank BCA, di situ keterangannya saya tulis juga DP tanah 1 hektar atas nama Ibu Rizka Putri Chandrawati sebesar 200 juta. Baik, bagaimana tanggapan Ibu Leli? Ya, Pak, namanya juga udah lama, uangnya juga udah saya pakai, Pak. Jadi, Kalau mohon maaf, Pak. Jadi ya, maksudnya Ibu Rizka ini bagaimana ya maksudnya? Dengan menyudutkan saya. Ya saya pengen uang saya dikembaliin aja ya Bu. Uang 200 juta kan dikembaliin dong. 200 juta tuh bukan uang yang sedikit Bu. Tapi sampai saat ini dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai sekarang 2023. Apakah Ibu pernah mencicilnya? Tidak, malah Ibu memblok WA saya. Gimana sih? baik, baik, baik. Berarti di sini ada kurangnya informasi dari Ibu Leli terhadap mantan suami Ibu Leli dan Ibu Rizka meminta uangnya kembali atas apa yang diperbeli di tanah di lahannya Ibu Leli. Untuk perkara ini saya akan memberikan solusi. Kira-kira Bapak Ibu-ibu ini setuju atau tidak? Tidak kalau misalkan solusinya Ibu Leli membayar uang yang telah diberikan Ibu Rizka kepada mantan suaminya dulu se, seharga 200 juta itu bisa dicicil dalam waktu 10 bulan. Kira-kira Ibu Rizka berkenan atau tidak kalau misalkan 10 bulan atau mau berapa bulan? 6 bulan aja Pak. Dia udah kelamaan dari tahun 2020 soalnya. Bagaimana kalau Ibu Leli setuju atau tidak? Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya agak keberatan karena saya juga tidak bekerja. Saya hanya mengandalkan warung kecil saja, Pak. Baik. Apakah Ibu Rizka tidak memberikan waktu lebih lama lagi? Sedangkan Ibu Leli tadi sudah dijelaskan, dia
menabung saja itu cukup lama dengan senilai 200 juta terlebih dia hanya warung kecil, Bu. Ya udah kan dia punya motor, Pak. Ya udah BPKB-nya saya pegang. Gimana kalau kayak gitu? Bagaimana Ibu Leli, setuju atau tidak? Kalau BPKB motor Ibu Leli itu dipegang terlebih dahulu untuk jaminan sampai uang itu sudah dilunasi semua oleh Ibu Leli kepada Ibu Rizka. Saya sih setuju saja, Pak. Tapi bagaimana nanti kalau saya ingin berbelanja untuk kebutuhan warung kecil saya, Pak? Ya itu kan udah resiko dari Ibu Leli. Kenapa Ibu Leli nggak cerita dari awal ke saya malah ngilang? Baik, jika itu saya akan memberikan solusi terlebih lagi. Bagaimana kalau misalkan motor itu BPKB-nya dipegang oleh Ibu Rizka dipakai untuk sehari-hari, bagaimana untuk sertifikat rumah supaya jadi jaminan saja tidak akan dijual perbelikan lagi, dan itu kita akan buat surat perjanjiannya sampai Ibu Leli membayar semua yang udah dilakuin oleh Ibu Rizka 200 juta itu dan kembali lagi uangnya. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Boleh deh, Pak. Baik, kesimpulannya dari mediasi ini bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjaga hubungan baik Ibu Rizka maupun Ibu Leli supaya tidak mengulanginya kembali dan dapat diperbuat bertanggung jawab dengan mengansur hutangnya sebanyak 200 juta dan jaminannya adalah sertifikat rumah. Baik Ibu-ibu, dalam kesepakatan ini perdamaian saya akan menuliskan surat perdamaiannya terlebih dahulu. Baik, saya sudah kirim draft untuk perdamaiannya, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, Pak, sudah. Sudah. Baik, alhamdulillah dengan mediasi ini pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2023 bertempatan di Zoom meeting. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa hutang piutang yang telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dan sudah dibacakan terlebih dahulu para pihak dan mediator tanpa ada unsur penipuan dan pemaksaan dan pihak manapun. Dan saya terima kasih. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini bisa menjaga erat tali silaturahmi dari ibu-ibu untuk menjaga perdamaian dan tidak ada konflik lagi. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Untuk mengakhiri mediasi ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.